Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata wa la quwwata wa la quwwata. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para kiai, para junjungan, para guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati wal waqtu di Masjid Ar-Rahman yang mulia al-Qadran guru kita Al-Ustaz Haji Wawan Suwasono Bapak RW 016 Bapak Pandi Diana Bapak RRK RW 016 Bapak Imam Suyudi Bapak Ustaz Farsi dan Bapak Ustaz yang lainnya. Mobil khusus Bapak RT 1 sampai 24 kita doakan mudah-mudahan para Bapak RT, Bapak RW, para guru, para ustaz yang memurahkan mudah-mudahan badannya, mudah-mudahan barokah hidupnya, mudah-mudahan terus derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap bapak, ibu, perawat, penjaga, janda, dan mobil alay semuanya yang saya kata sebutin, tapi satu namanya tidak mengurangi rasa hormat dan tauhid saya. Kalau saya sebutin lama, sebab kalau kata bahasa Bandung, ikan sebar, ikan gabus, ikan lele, tukang urut membawa koper lebih cepat, lebih bagus kalau bertele-tele karena pembawa sekalian ini belum ada lapar. Ini ngomong-ngomong, bangsunya ada bajuan aja dingin, tidak bawa apa. Biarkan dari awal kelapanya enak, koyunya yang bayar. Kalau nggak jauh ribet koyunya, ada seperti dengan kami. Ini ngomong-ngomong si gasangan gede banget ya. Ibu sehat dulu, sehat dulu, bapak sehat banget. Alhamdulillah kita duduk pada malam hari ini dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi Buset, rombongan gede banget tulisannya dia. Judulnya membangun karakter dan tauladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sebelum saya ceramah, saya mau nanya dulu, boleh nggak Pak? Boleh Pak. Masih John. Itu. Saya mau nanya boleh apa enggak? Jawab yang jujur Pak, jangan ada bisa di antara kita. Kira-kira saya ceramahnya diri apa dulu? Ayo jawab diri apa dulu? Kalau diri di menit duduk 5 jam di mana? Ayo diri 5 menit duduk 5 jam di mana? Duduk. Berarti 5 jam. Ya udah panitia kita tolong saya siap-siap aja ceramah 5 jam. Cuman sarannya satu apa siang 5 bulan depan di sini. Besok RCTI di Dewan Netral ini ATP TPRI dapat apa yang berita ada sudah panitia dengan berceramah. Sallallahu alaihi
Sallallahu wasallam. Semangat lagi. Sallallahu. Sallallahu alaihi anta syamsun anta nurul fadluni anta syamsun anta nurul fadluni أنت الجزير وغالي أنت مصباح نوري semua sallallahu man sallallahu 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 Allah sholawatan kira-kira hati enak apa? Coba bedain dah sholawatan tadi apa lagu ini? Gara-gara sepotol minuman enakan mana kira-kira? Ayo enakan mana? Maka pada malam hari ini kita akan sedikit banyak bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dikatakan di dalam beberapa riwayat kitab sebagai manusia yang sempurna. Betul-betul. Makanya kalau dibanding-bandingin dengan kita, ini perbandingannya jauh bainas sama wa sumur. Antara langit dengan sumur jauh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa setiap tahun diperingati hari lahirnya? Karena Rasulullah cocok kita jadikan uswatun. Kenapa Ustaz Rasul cocok jadi contoh? Yang pertama, Rasul sempurna secara akhlak, betul-betul. Ayo sekarang kalau kita lihat siapa manusia yang paling berakhlak baginda Nabi Muhammad. Bukan hanya beliau sempurna secara akhlaknya, beliau sempurna secara fisiknya. Makanya ibu, halo, bu, masih hidup. Makanya kalau kita lihat siapa manusia yang paling tampan, siapa manusia yang paling bagus. Bukan artis Korea. Nih, anak muda ada nggak anak muda? Anak muda perempuan ada apa enggak? Ayo Bapak Ibu sekarang kita jadikan anak-anak kita jangan kita contoh selain Nabi. Kenapa? Sekarang maaf anak-anak muda mengidolakan artis Korea, akhirnya sekarang artis Korea jadi mentornya. Halo. Bu, yuk anak muda sekarang kita dorong buat ngeband sama Nabi. Kenapa? Kalau artis Korea yang dibanding maaf nggak ada apa-apanya. Makanya sekarang saya sering nanya sama anak-anak muda, kenapa ente ngeband sama artis Korea? Oh, katanya Ustaz artis Korea ganteng, artis Korea kuning. Hello, artis Korea pun tak seganteng Niko, betul. Saya tanya, kenapa ngeband sama artis Korea bening Ustaz putih? Oh, langsung saya mikir, ente mikirnya begini. Artis Korea putih, artis Korea bening itu pakai skincare. Tapi karena Nabi Muhammad mukanya putih, mukanya bening, asli pakai powder. Gak ada campuran. Makanya sekarang banyak anak-anak muda terinspirasi jadi artis Korea yang mukanya putih. Akhirnya tiap malam pakainya skincare.
Beli skincare, mereknya KFS Glow. Harganya 380.000 Bang. Karena kemahalan dulu diskon Shopee 11, 12 yang jadi 135.000 rupiah. Ada yang jawab, Pak Ustaz kok mahal, ini saya juga pakai soalnya. Kenapa bininya Ustaz dulu pakai, kan kagak lucu, Ustaz bininya dengkil, betul. Makanya maaf anak-anak sekarang ya Pak, kamu malam bersama artis goreng ya Allah yang malam pakainya masker di putih-putih ini muka berarti sudah kayak mending. Udah begitu kadang-kadang dikasih mukanya yang dirias, matanya dikasih tomat apa timun. Kalau cara saya tambahin lagi Pak, itu atasnya apa? Daun selada, atasnya lagi tomat, atasnya lagi mayones, atasnya lagi daging jadi hamburger. Sekarang dia lupa anak muda sekarang mukanya kuning, lehernya kagak. Itu kalau kata bahasa gabus, bahasa barunya begini Pak, ayo jauh cakep, pagi-pagi berangkat ke gabus. Ayo jauh cakep, pagi-pagi berangkat ke gabus. Pulang sore lewat Tamblang. Saya kira mukanya bagus, ternyata lehernya belang-belang. Betul. Ayo, makanya kenapa Rasulullah dipuji dengan kalimat anta syamsun anta. Makanya tadi saya di awal mengajak sholawatan supaya kita erik, gak ada manusia yang pantas kita puji, gak ada manusia yang pantas kita tinggikan namanya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah harus kita puji? Karena beliau adalah sumber daripada sumber. Ibarat kata Bang, halo, Rasul itu ibu ibarat kata sumber air. Sumber air itu penting, putih, jernih, betul. Lah kita bukan sumber air, kita ini ibarat kata kali-kali kecil yang tidak pada hutan. Arti hutan apa aja ya? Hutan apa kagak? Maka tidak ada ketika kita misalkan kalinya buta, maka kita harus pergi ke sumber air supaya kita enak hidupnya lagi. Kenapa? Karena kalau sumber air jernih, enak dipakai, enak dilihat, dan enak untuk kita gunakan. Betul. Terlebih sekarang zaman sudah nggak jelas. Siapa yang bisa kita jadikan idola? Bukan manusia yang saat ini hidup, tapi manusia yang sedang kita rayakan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Betul. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah saking dipujinya. Salah satunya ada Syekh Imam Ahmad Al-Qusiri. Dari kitabnya Murda Al-Madri, beliau memuji Rasul dengan kalimat wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal amwali muntahabi ya Rabbi min balil maqam wal bir Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khair Nabi Putra Abdullah Nabi kekasih Allah manusia idolaku manusia yang ku cinta Maulaya salli wa sallim ala Alhamdulillah airnya udah pada datang. Kebetulan yang di depan saya ini Bapak Ibu saya kasih bocoran airnya warnanya bening semua. Bening ada dua, ini kalau digabungin jadi satu gayung tumpang dimasukin masuk hidung.
Satunya lagi kelapa, satunya lagi pokari yang saya tunggu-tunggu belum datang, kopi sama susu ini. Ngasih tahu. Ya, kalau ada saya nguyuh, kagak ada kita pergi warteg dari apa ya. Rasul sempurna secara apa? Tadi bisik kuda. Rasul sempurna secara akhlak. Makanya kenapa kita lihat kalau kita baca Quran dari Al-Fatihah, Ibu, halo, Ibu, halo Bu, halo Pak. Kalau kita buka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Rasulullah ada tidak kira-kira dipuji oleh Allah dengan kegantengannya? Ada tidak Rasulullah dipuji dengan kekayaannya? Ada tidak Rasulullah dipuji dengan kegagahan badannya? Semuanya tidak akan pernah ada. Tapi dalam Al-Quran yang kita lihat, Rasulullah dipuji oleh Allah dengan keindahan akhlaknya. Betul apa betul? Maka Allah muji Rasulullah dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ayo uswatun. Awas jangan sampai salah. Jangan kayak orang Banten. Saya suruh terusin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun halimah. Saya langsung marah, kenapa? Halimah nama istri saya. Lihat, makanya Allah memuji Rasul dengan kalimat uswatun. Artinya apa? Memang Rasul pantas kita jadikan contoh. Betul betul. Pak, saya punya kitab namanya Kitab Rahimul Maktum. Ini dikarang oleh Syekh Al-Mubarakfuri. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jumlah halamannya 889 halaman. Ini kira-kira orang kampung apa ini namanya? Rusun Cengkareng. Kira-kira pernah baca buku 889 halaman apa enggak? Ayo nyaut. Nyaut pernah baca buku 889 halaman apa enggak? Buru-buru 800 halaman kadang-kadang baru baca Yasin saya. Yasin. Temennya WA posisi di mana bos? Tuh kira-kira jawab WA dulu apa lanjut? Wal Qur'anil Hakim. Jawab WA dulu apa langsung lanjutin ngajinya? Ayo jawab WA dulu apa lanjutin ngajinya? Kita ditanya posisi di mana bos? Kita jawab di rumah. Kenapa emang? Dijawab lagi sama dia. Sini merapat ada rokok filter sama extra jas. Sadaqallahul azim. Halo. Rasul kita akhlaknya. Apa yang pertama, akhlak Rasulullah yang paling indah, yang kita bisa jadikan contoh, akhlak beliau indah kepada Allah Subhanahu. Padahal kalau kita lihat statusnya Nabi Muhammad sebagai Habibullah. Apa Ustaz artinya Habibullah? Habibullah artinya adalah kekasihnya. Allah sudah menjadikan Rasul sebagai kekasihnya, tapi Rasulullah tidak pernah luput dari ibadah kepada Allah Subhanahu. Sekarang kita tanya, ayo Pak Bung jawab yang kompak, yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira kita kekasihnya Allah apa bukan? Ayo kita kekasihnya Allah apa bukan? Kita ini bukan kekasihnya Allah, tapi kita Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hambanya. Betul. Maka kalau hamba kita harus bisa memposisikan bagaimana posisi seorang hamba. Kalau kita posisinya sebagai seorang hamba, maka sering-sering menghamba kepada Allah Subhanahu. Akhlak Rasul kepada Allah bagus. Meskipun Rasul sudah masuk, artinya nggak ada dosa, pasti masuk sor. Rasul udah jelas surganya. Kalau kita udah jelas belum di surganya? Halo, surga kita udah jelas apa belum Pak?
Karena kita udah jelas apa belum, Bu? Belum. Jangankan ngomongin surga, sekarang aja kita masih banyak doh. Orang sini dosanya ada apa enggak? Ayo orang sini dosanya ada apa enggak? Dosanya dikit, setengah apa banyak? Banyak aja apa banyak banget? Bapak diam, saya nanya ibu dulu ya Pak ya. Pak diam ya. Pak, diam. Ibu, Bu, Ibu, nyaut yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu yang duduk di sini dosanya ada apa enggak? Nyaut, dosanya ada apa enggak? Dosanya dikit, setengah apa banyak? Banyak aja apa banyak banget? Hari ini pagi udah dosa apa belum? Pagi udah dosa apa belum? Yang pojok jawab udah Ustaz, ngapain ngerongok kantong lakinya? Pas dirongok-rongok dikira 100.000, yang ketarik 2.000. Oh, ibu, ibu, ayo begitu dosa apa enggak? Ada yang bilang Ustaz boleh kita ngerongok kantong laki kita kalau laki nyapel. Ibu, lakinya pelit apa enggak? Ayo, lakinya pelit apa enggak? Berarti kalau laki nggak pelit terus kantongnya dirokok, dosa apa enggak? Itu bisa jawab sendiri. Halo Pak, Pak, ayo jawab yang jujur, yang ada dosa di antara kita. Kira-kira kita yang duduk di sini dosanya ada apa enggak? Dosanya ada apa enggak? Sedikit, sedang apa banyak? Sedikit aja apa banyak banget? Pagi tadi dosa apa enggak Pak? Ayo tadi pagi dosa apa enggak? Dosa punya grup WA namanya BBG. Apa itu Ustaz? Bapak-bapak gaul. Baru pulang bonus sholat subuh udah buka grup WA. Ada apa? Temen yang ngirim stiker. Perempuan cakep, mukanya putih, badannya semok, pakai nolmon. Jauh. Ada teman ngirim stiker di grup WA. Ya Allah putih, mukanya putih, bening, mukanya botok. Mohon dilihat dosa kagak dilihat. Jauh dilihat dosa kagak dilihat. Barang bagus. Akhirnya kita dosa apa enggak? Ayo akhirnya dosa apa enggak? Maka jangan takut ketika kita menjadi umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita berdosa, mudah-mudahan pulang dari maulid dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Caranya kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu. Makanya Ustaz paham kalau ditanya Ustaz acara begini kira-kira berkah apa enggak? Halo Bu, ini kira-kira malam hari ini kita acara berkah apa enggak? Saya kebetulan punya teman lulus dari pondok Pak, banyak yang kuliahnya di luar negeri. Ada yang di Madinah, ada yang di Mesir, ada yang di Pakistan, ada yang di Yordan, ada yang di Australia, saya doang di Indonesia. Itu mereka ketika pulang datang bulan Maulid itu pasti bilang begini, Ustaz, Maulid di Indonesia sama Maulid di Mesir masih enakan Maulid di Indo. Ayo di Indo. Kenapa? Maulid di Indonesia menarik, unik dan banyak modelnya. Ayo boleh tanya ibu-ibu. Halo Bu, datang bulan Maulid enak apa enggak? Kenapa? Kerudung baru, baju, lakinya beban. Ya Allah, makanya Bapak, sorry Bang, kalau kita ngomongin maulid, ngomongin ngaji, emang ibu-ibu rada getolan ketimbang bapak-bapaknya. Ibu berangkat maulid, mulai maulid jam 8, jam 5 pagi, itu maaf udah nyiapin bajunya. Punya lemari 2 Pak, di rumah 1 lemari baju, 2 lemari tas. Yang dibuka pertama lemari tas, itu baju kalau bahasa orang Betawi dijebreng-jebrengin atu-atu. Kira-kira pagi hari ini maulidnya pakai baju apa? Akhirnya kembali. Bajunya putih, roknya hijau, kerudungnya merah, percis kayak dari Itali. Baju udah kepilih Pak, geser kemana Pak? Lemari tas.
Kira-kira malam ini tasnya warna apa? Pagi ini tasnya yang mana? Ternyata kepilih tas yang mereknya GUCCI dibaca. Cuman bukan Gucci Eropa, Gucci Mangga 2 cepet 3. Itu Pak ibu-ibu berangkat ke maulid, maaf tas isinya 3. 1 kitab Yasin, 2 kitab Rantin, 3 kitab maulid. Pulang berubah isinya jadi 8. Rantin, maulid, Yasin, pisang, jeruk, salak, kue bugis, kue apel, jeruk, anggur, wasab, ajwain, apa? Kecuali 1, kalau saya sarannya 1 buat ibu-ibu yang jangan dimasukin apa Pak Ustadz, semangka. Ya Bu, ya Bu, biar kata nggak bertahan semangka jangan dimasukin. Kenapa? Kesian kita perhatiin bahwa kita maulid, Mbak. Kasihan apa bapak-bapak kan tidak semangka bapak-bapak. Betul. Beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak maulid, maaf, kadang tahun ini bajunya sama, tahun besok bajunya. Kenapa? Karena seorang laki-laki mengalah kepada seorang perempuan. Betul, Pak. Kalau bapak-bapak ngikut sunnahnya Rasul. Coba itu tepuk tangan dulu dengan panitia. Dia pakai di coba makasih. Ya Allah, tahu aja saya belum ngopi. Mas, makasih ya Mas ya. Mudah-mudahan yang nyiapin kopi berkah dunia akhirat. Wah, kopinya berapa biji Mas? 1. Oh, teh. Berarti kalau makasih Mas Matur suwun. Kalau saya hitung di atas meja saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 model minuman. Mudah-mudahan turun dari sini perut saya masih panas. Amin. Saya punya pengalaman gak enak. Halo, Bu, Ibu, Pak. Saya kalau ada model begini jadi teringat ketika saya ceramah di Banyumas, Jawa Tengah. Saya ceramah di Banyumas, Jawa Tengah, persis kayak begini nih. Pakai bangku, depannya meja, minuman ada 13 model kalau di sono. 5 menit baru ceramah, saya dicolek sama panitia, Ustaz minum dulu air putihnya. Saya minum air putihnya. 5 menit baru ceramah, Ustaz minum dulu kopinya. Saya minum kopinya 13 kali colekan, 13-13-nya saya minum, turun dari panggung. Bukan istri yang saya cari, apa? Toilet. Kalau bahasa orang Betawi, keperak-perak saya. Mudah-mudahan ini insya Allah paket lengkap. Ada kelapa. Kelapa itu kalau kata dokter fungsinya adalah menetralisir. Betul nggak kira-kira? Mudah-mudahan habis minum kopi, minum kelapa netral. Amin ya robbal. Halo, Bu, Ibu. Lihat kalau bapak-bapak sederhana, meskipun gajinya nggak pernah ganti, yang penting niatnya tetap lillahi. Kalau kata Haji Oma Irama, nih kalau laki-laki berangkat haji itu modelnya ngikut Rasul apa? Yang penting makan sederhana, baju sederhana. Harus kita contoh. Karena lagunya suka kata Oma Irama. Walau makan sederhana. Terus, Bu, halo Bu, tanya apa lagunya? Ya. Pak, apa lagunya Pak? Walau makan sederhana. Orang apa? Halo, Bu, Ibu, ada apa? Ayo saya ulangi lagi 3 kali biar abdur. Walau makan sederhana, nambah nasi sama lalabi itu. Walau baju sederhana, asal tertutup. Ini lagunya siapa ini? Oma Irama. Ibu lagunya sekarang ini kusa dan sempong ya. Alhamdulillah. Maka jangan takut kata Allah Bapak. Kita datang maulid begini, terayangin hari lahir Rasul, belajar akhlaknya Rasul. Insya Allah pulang dari sini dapat 2 B. Amin. Apa B yang pertama Pak? B yang pertama insya Allah Allah kasih
Ustaz, kenapa kita dikasih berkah sama Allah malam hari ini? Karena dari awal acara sampai nanti akhir acara yang kita sebut namanya Allah Subhanahu la ilaha illallah. Allah kita sebut namanya. Betul betul. Tadi baca tahlil dimulai sama guru kita ila hadratin Nabi Musa habis baca tahlil baca yasin habis baca yasin baca maulid kita mahalul iya muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pulang dari sini bawa berkah. Apa berkahnya yang paling penting? Berkah yang paling penting pulang dari sini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal semua astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Allah, dosa kita banyak ya Pak ya. Bapak banyak dosanya dari mata, kadang-kadang ibu dosanya dari mulut. Tetangga punya motor baru diomong. Tetangga punya mobil baru diomong. Tetangga punya kulkas baru diomong. Sampai tetangga punya laki baru diomong. Betul-betul. Halo Bu. Halo Bu. Bu. Makanya maulid ini jangan takut. Allah akan ampuni dosa kita sesuai dengan firman-Nya dalam surah Muhammad ayat kedua. Apa kata Allah dalam surah Muhammad ayat kedua? Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Kata Allah, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kita di sini modalnya karena iman, betul-betul. Iman artinya apa? Iman artinya percaya. Kita percaya Rasulullah adalah utusan Allah. Halo, Ibu, Pak. Halo, Pak. Kita duduk di sini karena cinta, betul-betul. Maka kalau sudah cinta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tenang kafaru anhum sayyi'atihim. Siapa yang punya dosa karena cinta kepada Rasul, karena percaya iman kepada Rasul, kafaru anhum sayyi'atihim. Mudah-mudahan pulang acara dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita banyak, Pak. Betul Pak. Ya Allah, sekarang apalagi kita hidup di zaman penuh ujian, Bu. Halo, Bu. Ibu, nih Pak, kita hidup di zaman penujian, no. Apalagi ujian yang paling utama dari apa? Yang sering ada di kantong kita namanya setan gepeng. Setan gepeng sekarang mereknya udah macam-macam Pak. Ada setan gepeng yang dari Jawa, mereknya Oppo sama Vivo. Setan gepeng yang orang Betawi apa mereka Samsul. Setan gepeng generasi milenial apa mereknya iPhone Pro Max 16. Yang itu belakangnya Pak, kameranya ada 3 biji percis kayak model di warung Madura. Ya Allah, asal makinnya banyak, dosanya makin banyak. Dosanya makin banyak. Download Twitter, download Instagram, download Facebook. Ibu-ibu main Facebook, Bu, main Facebook apa enggak? Sekarang ibu-ibu pada pindahnya bukan ke WA, Facebook. Wah. Upload di TikTok, di Facebook. Motornya enteng. Kacamatanya gede, warna hitam percis sudah kayak cupang. Topinya topi gol, tangannya bolong. Pakai headset kanan kiri, setnya kanan beloknya. Diomelin galakan. Ada di sini orang yang ada. Ada orang yang ada. Kerudungnya kerudung apa? Makanya kita ini hambanya Allah yang banyak dosa. Maka dari itu bagaimana cara menghapus dosa? Salah satunya adalah kita datang ke majelis maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi
Di majelis maulid kita belajar akhlak kepada Allah. Jangan pernah kita ninggalin sholat 5 waktu. Betul Pak? Ayo Bu, betul Bu. Lihat Rasul kakinya pernah bengkak. Kenapa? Karena sholat. Padahal Rasulullah tanpa sholat pun sudah sudah selamat dari apa? Dari api neraka. Kenapa? Rasul dijamin surga oleh Allah. Tapi karena Rasul cinta kepada Allah, Rasul jadi ahli ibadah. Makanya meskipun Rasul sudah menjadi ahli surga, tapi Rasul tidak pernah meninggalkan ibadah. Nih, kita yang surganya belum jelas. Kadang-kadang masih malas ibadahnya. Betul apa betul? Subuh ketinggalan, zuhur, kelewatan asar, maghrib, isya. Halo, Bu, Ibu. Sekarang saya mau ngajak pikir kita dikasih sama Allah Pak dalam satu hari berapa jam? Ayo berapa jam? 24 jam ternyata Bapak Ibu buat sholat gak nyampe 20 jam. Berapa Ustaz dalam satu hari? Kita disuruh sholat cuma 1 jam. Kalau nggak percaya, ayo Bapak Ibu kita hitung bareng-bareng sholat dimulai dari sholat subuh. Subuh berapa rakaat di masjid? Di rumah sendiri jamaah yang nggak mungkin ganti-ganti. Alhamdulillah subuh sini sama Cikarang sama-sama. Bu, Ibu pernah sholat subuh di masjid apa enggak? Pernah, alhamdulillah. Bapak, halo Pak, sholat subuh berapa rakaat Pak? Kalau di sini biasanya sholat subuhnya berapa lama? 5 menit, 10 menit, 30 menit, apa 50 menit? Alhamdulillah, kalau 5 menit cocok, mudah-mudahan imamnya panjang umur, sehat afiat. Tapi jangan juga saking pengen kebennya, akhirnya sholat subuhnya 2 menit. Kalau ada yang sholat subuh 2 menit, namanya dia ngikut jamaah al-ekspresia. Kenapa sholat subuhnya diekspresin? Yang harusnya rukunnya bacanya subhanallah wa bihamdi singkat. Jadi sum kami Allah liman hamidah. Kira-kira sah nggak sholatnya? Orang sah, betul. Saya tuh pernah ngitung Pak. Ya Allah, betapa sayangnya Allah kepada hamba. Kita Pak itu berapa jam aja boleh ngapa-ngapain, tapi jangan pernah lupa ninggalin. Jangan pernah ninggalin sholat. Kenapa? Sebab sholat kagak lama, betul. Maka dari itu, ayo pulang dari sini, mudah-mudahan masjidnya makin ramai sholat 5 waktunya. Amin. Kalau bisa subuh, sampai nggak muat, nggak apa-apa, kayak sholat Idul Fitri. Puyeng-puyeng satu perbuat. Halo, Bu. Kalau di sini kayaknya mas sholatnya 10 menit, itu juga tergantung imamnya siapa ya Pak ya. Kalau saya dinasehatin sama orang tua saya dulu, orang-orang Betawi itu bijak. Kalau jadi imam sholat subuh, jangan lama-lama. Apa yang dibaca? Cukup surat 2 alam. Tahu Pak surat 2 alam? Pak, tahu surat 2 alam? 1 alam nasroh, 2 alam taroh. Jangan mentang-mentang hafid Quran, suaranya enak, sholat subuh rakaat pertama waqiah, rakaat kedua tabarok. Udah begitu sombong pulang umroh pakai ngomong sama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sholat subuh sekarang saya imamnya, insya Allah suara saya kayak Syekh Abdurrahman Sudet, nadanya sholat subuh sekarang kayak nadanya Syekh Abdurrahman Sudet. Rakaat pertama baca waqiah, rakaat kedua baca tabarok. Ayo luruskan rapat barisannya. Tahu sendiri kalau kita sholat subuh itu cuma 2 golongan yang hadir. 1 aki-aki, 2 orang pengen berangkat Kalau aki-aki suruh baca tabarok, turun dengerin tabarok, turun dengerin waqiah, kira-kira mundur apa kagak? Nggak mundur Pak. Imamnya sombong. Mentang-mentang pulang dari umroh, pengen suaranya kayak Masjidil Haram. Takbir imamnya. Allahu Akbar. Itu aki-aki Pak yang sebelah jendela kanan umurnya 73, nyoleng sampingnya yang 68. Terus kalau kata aki-aki, bener takbirnya lama. Kalau kata sampingnya, ayo pulang. Padahal baru takbir belum baca Fatihah. Dibaca benar Fatihah sama imamnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan Syekh Abdul Rahman Sudais begitu, sedikit banyak nadanya begitu modelnya Pak. Akhirnya yang sebelah kanan udah pada mundur, giliran yang sebelah kiri. Kata yang sebelah kiri, no sebelah kanan udah pulang, kita ngikut juga yuk. Pas lempangan walang dolin amin, imamnya kaget, yang nyaut cuman marbon. Walang dolin. Amin. Pas lempangan salam, imamnya nanya, apa marbon pada kemana itu jamaah? Marbonnya ngatain imam, lu mang kagak punya pikiran. Dan sholat subuh Fatihahnya panjang banget. Rokaat pertama waqiah, rokaat kedua tabarok. Tabarok kan 30 ayat, Pak. Betul. Nah, coba aki-aki turun negeri dia jadi imam baca tabarok. Tabarokalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah kaget? Kakinya kan? Betul. Ayo makanya jadi imam sholat subuh jangan panjang-panjang. Ayo jangan panjang-panjang. Kalau mau imam panjang bacaannya di sholat apa? Sholat isya. Mau 3 juz, mau 4 juz, mau 5 juz silakan. Di masjid nggak boleh. Paling sisanya cuma 1. Ya betul. Weh betul. Ya bu. Tapi intinya jangan sampai kita pernah ninggalin sholat karena sholat kagak lama. Subuh 10 menit, syukur 10 menit, asar 10 menit, baru berapa menit Pak? Baru berapa menit Bu? Maghrib 15, Isya 15, berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 15 tambah 15 baru 60 berarti sholat dalam satu hari panjang waktunya apa pendek waktunya? Ayo lama apa sebentar? Makanya mudah-mudahan kurang dari 5 menit sholatnya makin rajin, amin. Sholatnya makin getol, amin. Amin Allahumma. Yang kedua, Rasul mengajarkan kepada kita lewat maulid ini akhlak yang paling bagus selain kepada Allah, akhlak kepada makhluknya Allah. Siapa? Yang paling penting adalah kepada orang tua. Orang tua. Ayo anak muda, ada anak muda. Ayo anak muda, ada apa enggak? Ayo teladan di Rasul. Kalau kita ngomong untung-untungan kita ketika lahir. Kenapa? Karena kita masih punya bapak, masih punya lihat Rasul Bang ketika dilahirkan. Ada satu syair yang indah sekali. Yang ketika kita baca rohatin amyar tashnu biyalayalil maulidi wa barikun nuri mima'ani 2 bulan di kandungan wafat ayah hadanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan Rasul ketika di kandungan usianya ayahnya udah meninggal dunia. Ayo meninggal dong. Ayo makanya anak-anak saya titip bagaimana caranya zaman sekarang boleh kita bergaul tapi jangan lupakan orang tua. Ibu, Bang, halo Bang, punya anak hormat sama orang tua, kira-kira Bapak jadi orang tua senang apa enggak? Ayo punya anak hormat sama orang tua, Bapak Ibu senang apa enggak? Tapi kalau anak kita enggak hormat, anak kita enggak cinta, anak kita ngelawan, kira-kira senang apa enggak? Ayo makanya anak-anak muda, mumpung masjid lebar, semua pengajian ada, jangan sampai kita tidak belajar akhlak kepada kedua orang. Kenapa? Orang tua enggak penting kalau bagi orang tuanya anak kita kayak apa enggak? Yang penting anaknya berakhlakul karimah. Betul. Ibu, halo Pak. Ya Allah, kalau kata bahasa orang Betawi, orang tua kalau anaknya akhlaknya bagus, itu kadang-kadang air mata netes. Kenapa? Ya Allah, ternyata banda yang kita rela-relakan untuk dia sekolah, untuk dia ngaji, kagak kebuang sia. Akhirnya apa? Yang dicari ada manfaatnya. Apa manfaat anak-anak kita menjadi anak soleh dan
Apalagi anak soleha, akhlaknya bagus, ngajinya min min. Makanya mohon maaf Pak, kalau ada orang tua anaknya akhlaknya bagus, ngajinya rajin, kira-kira senang apa? Kita tinggal nunggu mati Pak ya, betul betul. Nunggu mati sakaratul maut, anak ngaji udah pinter, akhlaknya bagus, kita meninggal enak, bawaan hati ada lega. Bu, ibu, ibu, bakal mati apa enggak? Nyawa tak mana males banget ngomongin mati. Bu, bakal mati apa enggak? Bapak, Pak, halo Pak, bakal mati apa enggak? Nih, kalau kita mati, Bapak Ibu, anak pinter ngaji, kira-kira senang apa enggak? Lagi sakaratul maut kita. Sampai bilang mirip itu, sampai bilang mirip tuh. Kita sakaratul maut, anak rajin ngaji, anak pinter ngaji, kita lagi sakaratul maut, Pak. Anak kita mulutnya di samping telinga kita ucap apa? Ayo Pak ikut. La ilaha tuh, anak kalau pinter ngaji, coba anak yang nggak bisa ngaji, bapaknya sakaratul maut, ucapnya cuma la doang. Apalagi enak kalau orang tuanya meninggal jam 2:30 pagi, Ustaz masih tidur, RT apalagi. Meninggal dunia 2:30 Pak kita. RT masih tidur, Ustaz baru tidur 6. Karena anaknya rajin, mohon maaf Pak, enak, nggak usah nungguin RT, nggak nungguin Ustaz. Akhirnya kenapa? Orang tua meninggal kita bacain kasih sendiri. Kenapa? Karena anaknya soleh dan dan orang tua meninggal begini. Karena anaknya soleh, ketika itu ngaji, mulu ingat akhlaknya Rasul yang mulia. Bakti terakhir untuk orang tua sebelum dikuburin, akhirnya orang tua dibacain ya. Coba anak kita enak Pak kalau baca Yasinnya sendiri-sendiri itu ya, kita di telinga dengerin Yasin, biar kata udah meninggal dunia. Kenapa? Anak kita yang bacain Yasin. Coba anak kita kan bisa ngaji, kita mati, telinga kita di sampingnya HP, YouTube. Nyalain YouTube surat Yasin, baru dapat 2 ayat, iklannya lewat. Yasin wal Qur'anil Hakim, iklan lewat Shopee COD, langsung bayar di tempat. Shopee COD, langsung bayar di tempat, pakai Shopee COD. Itu kalau bapak masih bisa hidup, dijabakin kita, betul. Ayo, halo anak muda, ayo kita bikin bangga kedua orang. Dengan apa? Dengan kita berakhlak yang bagus, yang mulia seperti yang Rasul ajarkan. Lalu kita jangan sampai meninggalkan yang namanya pengaji. Terakhir Bapak Ibu, menjadi karakter muslim yang sejati itu harus pinter saling mengharga. Rasul dikenal sebagai satu-satunya manusia yang gak pernah nyakitin hati orang lah. Halo Bu. Rasul manusia yang satu-satunya manusia gak pernah nyakitin hati orang lah. Ayo lewat maulid kita jaga persatuan bangsa dan negara. Betul. Islam kudu akur sama orang Kristen kudu akur sama orang Jangan mau terpecah belah, jangan mau diprovokasi. Betul. Nih besok Indonesia ada pilkada serentak, jangan mau diadu dom. Jaga ukhuwah 3. Pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara umat Islam harus dijaga. Kenapa? Umat Islam yang lainnya bagaikan bangunan, kalau runtuh satu maka akan runtuh yang lainnya. Betul. Ibu, Bu, nih saudara kita, tetangga kita muslim harus kita cintai apa jangan? Bagi itu tetangga kita masak bandeng, barang-barang buntutnya sama dagingnya bagi, biar apa? Biar kita nanti dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan ya.
Maka maulid ini mengajarkan kepada kita sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Semuanya abadani wa nuril absari iha wa ala wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa abadani wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi sallallahu salam. Kita salawat ala Taha Salamullah salamullah ala yasin billah tawassalna wa bil hadi lillah tawassalna Rasulillah wa kulli mujah lillah bi'alil riya Allah. Semuanya salatullah ala Taha Rasul salatullah ala yasin billah ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin. Terakhir sebelum saya tutup, mari sama-sama mulut jangan sampai kering nyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa? Satu-satunya manusia yang bisa membela kita bukan sahabat kita, bukan bestie kita, bukan teman akrab kita, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya yang duduk pada malam hari ini di masjid yang kita cintai pulang bawa ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kumpul lagi begini di hadapan Allah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah mendapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.